Mati suri adalah salah satu fenomena dalam diri manusia yang masih banyak diperdebatkan. Mati suri adalah keadaan seseorang yang sudah dianggap tak bernyawa karena denyut nadinya dan nafas yang tak bisa ditemukan lagi dalam diri seseorang. Halo, Assalamualaikum Sobat Channel. Kali ini, Ati Nabil hadir akan bercerita tentang pengalaman nyata orang-orang yang mengalami mati suri. Sobat Channel, banyak yang percaya bahwa mati suri adalah cara lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia lebih mendekatkan diri kepadanya. Secara ilmiah, kondisi tersebut dianggap sebagai tidur yang terlalu dalam atau terlalu nyenyak. Seperti yang dilansir di jurnal.com, Kepala Bedah Saraf Rumah Sakit Mayapada Tangerang, Dr. Roslan Yusni Hasan mengatakan bahwa sel-sel dan organ tubuh seseorang masih bekerja dengan baik ketika seseorang itu dinyatakan mati suri. Dr. Roslan menambahkan juga bahwa fenomena seperti ini sebenarnya bisa diketahui bila melalui pengecekan lebih dalam pada aktivitas batang otak manusia. Namun pada akhirnya banyak yang lebih percaya bahwa mati suri merupakan kejadian yang bisa membuat seseorang tersadarkan. Oke Sobat Channel, fenomena mati suri itu ternyata sudah banyak yang mengalaminya. Dan tahukah Sobat Channel, saya sendiri sebenarnya pernah mengalami mati suri itu beberapa tahun yang lalu. Ketika itu saya harus dioperasi besar di sebuah rumah sakit karena sesuatu hal. Tapi saya juga masih bingung apakah waktu itu termasuk mati suri ataukah koma. Ataukah dua-duanya sama artinya antara mati suri dan koma itu adik kakak? Coba Sobat Channel yang lebih paham soal itu boleh komen di bawah. Saya waktu itu koma selama 14 jam. Dan bagi yang penasaran atas pengalaman selama saya koma, bisa dilihat di video pertama saya di sini. Sobat Channel, seperti apa sih pengalaman mereka selama mati suri itu? Dan siapa saja mereka yang pernah mengalaminya? Yuk kita simak satu persatu. Nomor 1, melihat manusia berdosa disiksa. Aslina adalah seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Bengkalis Riau. Pada tahun 2006 silam, Aslina yang masih berusia 25 tahun dinyatakan meninggal oleh pihak dokter yang menanganinya. Sebelumnya, Aslina memang mengidap penyakit gondok sejak usia 20 tahun. Dirinya menghembuskan nafas terakhir di depan pamannya yang mengantarnya ke Jakarta dengan tujuan awal pengobatan yang lebih baik. Sebagai yatim piatu, Aslina memang tinggal bersama keluarga pamannya. Ketika menghembuskan napas terakhirnya, Aslina mengaku merasakan ada malaikat pencabut nyawa yang memegang kaki kanannya lalu mengangkat jiwanya keluar dari tubuh. Ketika sudah keluar dari tubuhnya, Aslina tersadar dan bisa melihat paman, dokter, dan jasadnya sendiri dalam ruangan rumah sakit itu. Kemudian dia melihat dua malaikat dengan berpakaian putih. Jantung Aslina berdegup kencang ketika mendengar suara menggema dari salah satu malaikat itu. Ketika berjalan bersama mereka, Aslina melihat banyak sekali orang-orang yang disiksa oleh makhluk tinggi, besar, hitam, dan dipenuhi bulu. Siksaan mulai dari seorang laki-laki yang memikul besi berat di punggungnya, kemudian tubuh seseorang yang terus-menerus dihujani besi. Selain itu, ada pula yang kulit dan dagingnya terkelupas. Setelah melewati tempat siksaan, Aslina bertemu dengan sosok malaikat yang mengaku sebagai amal ibadahnya. Kemudian terdengar bacaan doa di sekelilingnya dan kemudian Aslina pun dituntun untuk berjalan ke cahaya dan kembali pada tubuhnya. Next, nomor 2. Disiksa terus sampai bertemu sang ibu. Ulul mengidap penyakit TBC yang pada 2002 silam dirinya tiba-tiba merasakan kedinginan yang tak tertahankan pada pukul 1 dini hari. Uniknya, Ulul mengaku bahwa dirinya sadar akan dicabut nyawanya. Namun perlahan-lahan dirinya mulai lupa akan semua ingatannya di dunia. Pada saat itu keluarganya telah menyimpulkan bahwa dirinya telah meninggal. Sebelum benar-benar merasa hilang, dirinya masih mendengar suara tangisan keluarganya. Kemudian dia merasa hampa, merasa tubuhnya ada yang menarik dan menghempaskannya ke dalam alam yang gelap. Dirinya pun terbangun dalam keadaan telanjang di sebuah jalanan panjang yang tak berujung, yang sepi. Namun, di tengah kebingungannya, dia tiba-tiba melihat sebuah cahaya dengan kecepatan tinggi mengarah kepadanya. Dia seperti tersedot ke dalamnya. Saat dia membuka matanya, tampak 3 sosok yang dia sebut sebagai monster hitam dengan wajah buruk menghampiri dan menyiksanya.
Dirinya meminta ampun, tapi tak digubris oleh makhluk itu. Sobat channel, setelah sudah mulai tak berdaya, Ulul secara perlahan mengakui melihat ibunya dari kejauhan memandangnya. Dia pun ingin meminta tolong, tapi cuman kata ampun yang hanya keluar dari mulutnya. Tak lama setelah berteriak minta ampun pada ibunya, ketiga makhluk itu pun kemudian menghilang. Tak lama kemudian dia pun merangkak ke arah ibunya dan seperti disentuh oleh ibunya yang membuatnya merasa semua siksaan itu hilang. Kemudian ibunya menghilang dan dia merasa tanah yang dipijaknya seperti langsung hilang dan dia terjatuh ke lembah yang tak berujung. Tak lama kemudian dia seperti mendarat di bantalan yang empuk. Kemudian dia pun sadar dari kematiannya dan mendapati keluarganya yang menangisi kepergiannya. Masya Allah, merinding. Next, nomor 3. Desa aneh, teman bermain dengan wajah pucat. Ketika masih kecil, Gunawan dikenal sebagai anak yang sering sakit-sakitan di kampungnya. Pada suatu sore, Gunawan merasakan tubuhnya tak sakit lagi dan kembali bersemangat. Kemudian, dia pun mengajak kakak dan beberapa temannya di kampung untuk bermain di tepi desa dekat sebuah sungai, dekat sebuah aliran sungai. Namun, Gunawan merasa ada yang aneh ketika dia sampai di perbatasan kampungnya itu. Dan dia melihat ke sekeliling, tapi dia seperti tak mengenali kondisi desanya yang sangat sunyi dan dipenuhi kabut. Kakak dan teman-temannya pun hanya berdiri diam, mematung dengan wajah pucat. Ternyata Sobat Channel, di dunia nyata, Gunawan sudah tak bangun hampir 12 jam. Saat itu, dokter yang ada di desa pun sudah menyerah dengan kondisinya. Gunawan sendiri akhirnya menyadari ada yang aneh. Tiba-tiba salah satu temannya itu mengajaknya untuk meneruskan permainannya, tapi dia menolak. Mendengar hal tersebut, kakak dan teman-temannya hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Gunawan sendiri sudah ketakutan dengan raut wajah pucat dan tatapan kosong orang-orang yang dia kira dia kenal. Dia akhirnya menolak terus-terusan hingga kakaknya membawanya pulang ke rumahnya. Setelah tepat di depan rumah, Gunawan tak melihat kakaknya lagi, tapi hanya mendengar suara tawa yang pelan-pelan kemudian menghilang. Kemudian tatapannya gelap dan dia terbangun dengan posisi badannya yang sudah siap dimandikan sebagai mayat. Next, nomor 4. Menyaksikan ibu kandungnya disiksa. Seorang wanita di Probolinggo mengalami sakit parah selama 7 hari. Memasuki hari ke-7, dirinya pun dianggap meninggal dunia. Dirinya juga merasakan sakitnya, dicabut nyawanya, sakit yang tak tertahankan. Namun ketika dicabut nyawanya, wanita itu tak merasa apapun lagi. Dia pun disambut 2 malaikat berbaju putih. Kemudian dirinya dibawa oleh kedua malaikat itu ke sebuah tempat di mana ada seseorang yang sedang disiksa. Tak disangka, Sobat Channel, itu adalah ibu kandungnya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Badannya digantung dengan rantai yang menusuk di tubuh. Kemudian diceburkan dengan lahar panas penuh darah. Teriakan minta tolong pun terdengar olehnya dari sang ibu. Wanita itu pun tak kuasa dan ingin menolong ibunya. Tapi malaikat itu mencegahnya supaya tidak mendekat. Malaikat melarangnya karena dianggap dirinya tak bisa melepaskan dosa dari akibat yang harus ditanggung ibu kandungnya sendiri. Wanita itu pun bertanya, apa yang dilakukan ibunya? Malaikat menjawab bahwa ibunya telah menggugurkan bayi semasa muda. Bayi tersebut adalah adiknya sendiri. Sobat Channel, wanita itu pun terhentak dengan cerita itu dan meminta untuk melihat adiknya. Kemudian suasana berubah ketika mereka membawanya ke lokasi adiknya. Namun ketika dia ingin mendekat, tiba-tiba suara menggema terdengar dan tubuhnya tertarik ke belakang. Kemudian dia seperti terjatuh. Tak lama dia pun tersadar dan melihat kondisinya yang sudah mau dimandikan oleh pihak keluarganya. Next, nomor 5. Kabur dari siksaan. Ketika masih duduk di bangku kelas 2 SMP, Agus mengalami sakit berat. Kondisinya semakin parah saat itu sehari sebelum Lebaran. Dirinya yang sudah opname di rumah sakit pun tak bisa berbuat apa-apa selain merasa kedinginan. Namun semakin lama tubuhnya semakin menggigil. Ketika matanya terbuka, dia melihat sekelilingnya orang-orang dengan wajah menyeramkan menahannya. Dia pun meronta-ronta ketakutan. Wajah-wajah tersebut seperti ada yang rusak dan tertawa dengan kondisi wajah yang tak wajar. Tak lama setelah itu, dia merasa badannya seperti terjatuh dalam tanah. Ketika tersadar, dia langsung lari ke arah cahaya di ujung ruangan yang dipenuhi tanah itu. Jalanan menanjak semakin membuat dia ketakutan, ditambah melihat banyak ular kobra yang mengejarnya di belakang.
Sobat Channel, Agus berhasil lepas dari kejaran kobra, tapi dia merasa terangkat dan berada dalam suatu ruangan yang berbeda. Antara sadar dan tidak, sayup-sayup dia melihat 10 orang di sekelilingnya terikat dan seperti habis disiksa. Agus pun tambah ketakutan melihat seorang berbadan besar dengan alat-alat penyiksa seperti besi dan pisau. Dia melihat orang di sampingnya disiksa dengan tusukan, dikuliti, sampai dicambuk. Dirinya pun berteriak ketakutan. Namun ajaibnya, ikatan yang tadinya erat pada badannya terlepas begitu saja dan dia kemudian lari. Dia menyusuri sebuah sungai dengan ujung yang terang. Saat sampai di ujung, pandangannya kabur. Kemudian dia sadar berada dalam sebuah ruangan yang berbeda lagi. Keluarga mengatakan mereka sudah mengikhlaskan kepergiannya karena 10 jam. Karena 10 jam, dia sudah tak bernapas. Next, nomor 6. Tidak sopan di Parangtritis. Sobat Channel, seorang komedian bernama Bopak Castello pernah mengalami mati suri. Dirinya mengaku hal tersebut terjadi akibat kesalahannya sendiri. Bopak yang jalan-jalan ke Parangtritis, Yogyakarta tidak mengindahkan peringatan tidak boleh buang air kecil sembarangan. Selain itu, Bopak juga menganggap remeh akibat yang diperingatkan temannya. Keesokannya, dirinya tiba-tiba meninggal selama 3 hari. Bopak bercerita bahwa dirinya seperti tiba-tiba lepas dari raganya. Selama mati suri itu, dia seperti kembali ke Keraton Yogyakarta dan Parangtritis. Namun, hal lain yang terjadi adalah dia bertemu dengan seorang wanita berpakaian seperti ratu. Dirinya pun diperingati untuk tidak melakukan hal tersebut di atas lagi. Kalau melakukan lagi, dia tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Setelah itu, Bopak seperti ditarik oleh magnet besar dan kembali ke tubuhnya. Saat kembali, Bopak seperti kesurupan karena langsung melukis sosok-sosok misteri yang ditemuinya selama koma atau mati suri itu. Next, nomor 7. Taman indah dengan kubangan api di bawahnya. Pada tahun 2000, seorang pegawai swasta bernama Wati mengalami sakit kepala yang luar biasa dan pingsan di kantor. Namun setelah dibawa ke rumah sakit, pihak dokter menyatakan lab jantung Wati bocor. Selain itu, juga tak lama kemudian otak kanannya juga mengalami pendarahan. Berselang beberapa hari, Wati pun menghembuskan napas terakhir ketika proses operasi dilakukan. Saat benar-benar jiwanya terlepas dari raga, Wati seperti berjalan di sebuah lorong gelap. Tak lama, ada seorang dengan jubah putih menjemputnya dan membawanya keliling sebuah taman yang indah. Namun, di tepi taman itu, Wati mendengar teriakan. Ketika melihat ke bawah, banyak manusia terbakar dari wadah api. Mereka saling memanjat untuk lepas dari api tersebut. Ada pula yang pasrah. Banyak dari mereka yang langsung bertatapan dengan mata Wati dan meminta tolong. Subhanallah. Sosok putih itu mengatakan bahwa Wati tak boleh berada di tepi itu. Kemudian Wati melihat ada sosok lain yang muncul dari kejauhan. Bersama dengan sampainya sosok itu, Wati mendengar banyak doa-doa dari suara yang dia kenal. Namun Wati mendengar suara ibunya lah yang paling kencang. Dari situ, sosok yang datang itu membawanya pergi dari taman itu dan memasuki lorong gelap lagi. Tak lama kemudian, Wati tersadar setelah antara koma dan tak bernyawa selama beberapa jam. Next, nomor 8. Melihat jasad sendiri. Samiran masih bujang pada saat itu, baru lulus SMA dan tinggal di Madiun. Saat itu, dia sakit parah dan tak sembuh-sembuh selama berbulan-bulan. Karena masalah biaya perawatan yang mahal, akhirnya keluarga membawanya pulang dengan perawatan seadanya. Kondisi Samiran semakin parah. Kemudian, dengan kondisinya yang memburuk, Samiran tiba di penghujung hidupnya. Keluarga pun perlahan menyaksikan dirinya hilang napas. Samiran pun merasakan dirinya seperti terangkat dan sadar. Dia pun melihat jasadnya sendiri dan keluarga yang sedang menangisi kepergiannya. Tak berangsur lama, dia seperti menghadap ke sebuah tangga dan kemudian menaikinya. Namun selama menaiki tangga itu, dia merasakan panas dan sakit pada dadanya. Dia melihat 2 sosok hitam menunggunya di ujung tangga. Kemudian mereka membawanya ke lokasi yang tak mengenakan. Di situ dia disiksa oleh algojo berbadan besar dengan pentungan besi sampai seluruh badannya retak. Anehnya Sobat Channel, badannya kemudian disembuhkan lagi. Tapi kemudian kembali dihajar dengan alat yang sama. Dia pun tak kuasa meronta-ronta dan meminta ampun. Siksaan tersebut terjadi 3 kali dan terasa lama olehnya. Samiran sempat melihat sekeliling di mana banyak orang juga disiksa seperti dilempar ke lubang api berulang kali. Tak lama berselang, ada 2 sosok lain dengan baju putih terang menghampirinya.
dia pun diajak untuk ke sebuah puncak bukit. Suasana yang lebih rindang, nyaman, dan hawa yang sejuk benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kemudian seperti ada orang yang memanggilnya dan cahaya yang sangat terang membuat dia menutup mata saking silaunya. Setelah itu, saat membuka matanya lagi, dia sudah sadar dan ada di kamarnya lagi dengan kondisi yang sehat. Next, nomor 9. Terperosok ke jurang dan dikejar-kejar. Satu lagi artis dalam negeri yang pernah mengalami mati suri adalah penyanyi senior Deddy Dukun. Setelah menghembuskan napas terakhirnya, dirinya seperti tertarik ke dunia yang asing. Saat sadar, dia berada di ruangan putih dengan sebuah ujung. Dirinya pun berjalan ke ujung itu. Tak lama kemudian, dia seperti diteriakkan dan akhirnya didorong sehingga terperosok ke jurang dan berada di ujung ruangan itu. Setelah terperosok ke dalam jurang itu, Deddy lantas semakin ketakutan karena merasa ada yang mengejarnya di belakang. Dia pun kemudian menemukan lorong yang panjang dan berlari sekencang mungkin ke ujungnya. Deddy akhirnya tersadar dari mati surinya ketika berhasil sampai ke ujung goa. Next, 10. Kumpulan makhluk lain dan gurun pasir. Seorang pemuda 17 tahun mengalami sakit parah, namun dokter tak bisa mendiagnosa apa yang menjadi sakitnya. Orang tua dan keluarganya pun kebingungan dibuatnya. Pemuda tersebut mengalami demam dan badannya semakin pucat dari hari ke hari. Suatu malam, dia mengerang kesakitan dan kedinginan. Ibu dan dokter pun kebingungan karena sudah diberi selimut yang sangat tebal. Beberapa saat kemudian, dirinya perlahan terdiam. Tak lama berselang, dia mulai sadar, tapi dia sadar karena berisik. Saat matanya terbuka, betapa terkejutnya dia melihat banyak makhluk dengan berbagai rupa ada di sekelilingnya. Dia seperti terikat dengan tali di atas ranjang. Makhluk-makhluk tersebut lalu lalang di sekitarnya. Ada yang berjalan biasa, ada juga yang menempel di dinding tembok dengan lengan yang banyak. Pemuda itu pun ketakutan dengan kondisinya seperti itu. Tak lama kemudian, salah satu makhluk dengan wajah yang rusak mendekatinya dan tersenyum. Dia pun ketakutan, kemudian terdengar suara berdenging yang menyakiti telinganya. Kemudian dia merasa terlempar ke dalam ruang gelap. Setelah itu, pandangannya mulai jelas dan membuatnya sadar dia sedang berada di gurun pasir yang luas, namun hampa tanpa penghuni. Dia berteriak sekencang-kencangnya untuk mencari orang tuanya. Tak lama berselang, dirinya seperti tersedot ke dalam kumbangan pasir dan perlahan pandangannya hitam. Kemudian matanya terbuka dan melihat ibunya sudah menangis serta dirinya sudah dibalut kain putih. Ternyata sebelumnya pihak dokter mengatakan bahwa dia sudah tiada. Akhirnya dia terbangun dari mati suri selama 12 jam. Nah, Sobat Channel, demikian cerita 10 pengalaman nyata orang-orang yang mengalami mati suri. Kisah-kisah di atas memang terasa seperti memiliki pola yang sama. Saya pun seperti itu. Pola yang dialami waktu koma hampir sama, tapi ada yang berbeda. Misal, ada yang ditemui oleh sosok putih yang ramah, ada juga yang ditemui oleh sosok hitam yang menakutkan. Kemudian ada yang berjalan di lorong gelap, ada yang berjalan di lorong putih. Dan saya pun mengalaminya seperti itu. Bila Sobat Channel penasaran dengan pengalaman koma saya, boleh nonton videonya yang di sana. Namun, kembali lagi pada Sobat Channel sendiri, boleh percaya atau tidak, karena pada akhirnya 10 orang ini termasuk saya sendiri yang pernah mengalaminya sendiri, mengisahkan apa yang terjadi dan menjadi pengalaman dalam hidup yang mungkin tidak akan pernah lupa seumur hidup. Demikian Sobat Channel, cerita ini saya angkat dengan tujuan semoga kita, khususnya saya, selalu ingat bahwa kematian selalu dekat dengan kita, tapi entah kapan datangnya, hanya takdir Allah yang menentukannya. Semoga kita selalu ingat, selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diselamatkan dari hal-hal buruk baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa like, komen, subscribe, bunyikan lonceng notifnya dan share juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.